itu jembatan putus Kak. Jembatan putus, jadi memang langsung bawahnya sungai dan warga udah gotong royong untuk membuat seling pertama kali untuk distribusi logistik ataupun barang dan manusia juga yang dikirimkan dari Petimane menuju ke daerah Batan Meriah sana. Dan untuk tempat-tempat lainnya juga masih menjadi PR bersama, maksudnya jalan yang belum bagus, akses yang belum lancar, sehingga agak sulit untuk bisa mengoperasikan logistik itu secepatnya, khususnya daerah Aceh Tengah gitu. Oke, Tribuners sudah hadir bersama saya, para relawan yang baru saja kembali mungkin ya dari titik nol bencana dan kita akan bongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di sana yang mungkin tidak tertangkap ya oleh kamera-kamera media ataupun berita. So, kita panggil salah satu anggota mereka, Kak Teuku Farhan Rida. Halo Kak Farhan. Halo Kak, Oke, halo Kak Farhan, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dan akhirnya ya kita bisa berbincang dengan UKM Mapala Loser USK ya, Universitas Syiah Kuala, yang sebenarnya kondisi listrik pun apakah di sana sebenarnya masih susah ini Kak kabarnya? Kalau di Banda Aceh sendiri Kak, ada beberapa tempat itu masih mati Kak. Kayak seperti di kantor Loser sendiri ini baru ini hidup. Kadang nanti mati lagi kan. Nggak nentu maksudnya Kak. Oke, oke langsung saja ya. Dan kami mungkin akan langsung menuju ke topik ini. Karena mungkin memang kami ini yang ada jauh dari Sumatera kan menyaksikan berbagai aksi heroik cukup dramatis ya yang dalam berbagai penyaluran bantuan, kemudian evakuasi. Lalu bagaimana proses dari teman-teman UKM ini untuk memutuskan ibaratnya gimana ya? Kita harus berangkat sekarang gitu untuk ikut berkontribusi di sana. Oke Kak, langsung saya jawab. Mungkin kalau untuk memutuskan kita langsung berangkat sana, udah pastinya kan dalam setiap apapun yang kita ambil adanya asesmen terlebih dahulu. Nah, dari teman-teman evaluator sendiri kemarin berinisiatif, maksudnya ada tim yang duluan berangkat ke lapangan untuk mengasesmen keperluan apa-apa aja yang diperlukan di lapangan dan dampak-dampaknya gimana aja di sana, serta 7 titik untuk membuka posko yang ada di lokasi bencana tersebut gitu kan. Oke. Kemudian berapa orang ini yang ikut terlibat untuk apa ya, terjun langsung begitu di lokasi, Kak? Apakah ada ibaratnya mungkin kayak syarat gitu ya, misalnya nih yang sudah pernah naik gunung kah atau mungkin kayak anggota-anggota yang hanya menjadi pengurus yang ikut terjun langsung di sana? Oke. Kalau untuk anggota-anggota yang ikut terjun langsung di sana, dari sini tidak ada kualifikasi pun atau gimana, yang penting niat dengan tulus, yang dimana nantinya kita bakal jadi relawan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana gitu kan. Nah, untuk berapa personel yang bakal yang terlibat di lapangan itu, kami kan ada buka 3 posko ya kan. Yang pertama kali itu ada di Pidi Jaya, tepatnya di Meredu, terus ada di Biren, sekarang ada di Aula Camat Kantor Juli, Aula Serbaguna Camat Kantor Juli, dan satu lagi itu kemarin itu tim sampai buka posko di daerah Bergang, Kecamatan Petol, Kabupaten Aceh Tengah. Nah untuk personilnya sendiri ini kontinu sifatnya Kak, maksudnya ada yang roker dan ada yang berangkat dan ada yang menggantikan dari Banda ke posko lainnya gitu. Jadi untuk sekarang posisi di Jaya itu sekarang ada 5 orang dan sekarang di Biren ada 6 orang serta di Aceh Tengah sendiri sekarang dalam tahap pendistribusian logistik gitu. Kemarin kami sudah sempat membuat beberapa sling dan mencoba untuk mengoperasikan perahu, namun sekarang tim yang dari Aceh Tengah sedang kembali ke dalam Kabupaten Biren. Gitu. Oke, nah ini kan berarti tersebar di beberapa daerah ya. Kemudian bagaimana komunikasi? Mungkin pasti ada juga nih. Kalau mungkin kalau Nurma ini ya seperti mengaitkan begitu di titik-titik ini kan pasti ada koordinasi begitu ya, yang terarah atau ibaratnya mungkin ada dari yang di tempat sekretariat atau ada arahan begitu
Nah, ini gimana Kak komunikasinya untuk bisa teman-teman ini bisa sukses sampai membangun 3 posko di sana? Nah, alhamdulillahnya berkat koordinasi yang tepat ataupun lancar. Jadi teman-teman di kantor Mapala Nusa sendiri atau posko yang di Banda Aceh ini memang ada penanggung jawabnya Kak, atau koordinatornya sendiri, sedangkan untuk koordinator total untuk usulan itu ada dari anggota luar biasa dari Mapala Nusa USK sendiri. Nah, jadi keperluan apa aja yang setiap posko, yang beberapa posko ini nantinya bakal langsung dikoordinasi ke posko yang di Banda Aceh. Nah, gitu Kak, terkait apa aja sih program yang mau dibuat di sana, harus ngapain aja, distribusi logistik apa aja yang masih kurang ataupun pakaian dan segala macamnya itu kami langsung mengkonfirmasi ke yang ada di Banda Aceh gitu kan. Supaya yang dari Banda Aceh bisa langsung mengirimkan barangnya langsung ke tempat yang diperlukan gitu. Oh, berarti dalam setiap posko ini ada penanggung jawab dan ada juga yang ada di Banda Aceh begitu ya. Ya, Berarti teman-teman ini juga menggalang dana juga ya untuk teman-teman yang terdampak di sana. ya betul Kak. Oke, kalau boleh tahu dari kapan teman-teman ini menggalang dana begitu ya, hingga teman-teman bisa menyalurkan bantuan-bantuan ini ke teman-teman yang terdampak di sana. Nah, untuk pertama kalinya itu di tanggal 29 bulan 11 itu teman-teman yang dari tim awal juga yang untuk mencari asesmen data langsung di lapangan itu sudah langsung bergerak Kak. Dan di situ donasi sudah mulai dibuka sampai sekarang gitu. Berarti masih sampai saat ini ya Gitu. membuka. Oke. Kemudian bisa ceritakan momen saat kalian pertama kali menginjakkan kaki di lokasi bencana. Kalau boleh tahu, Kak Farhan mungkin sempat di daerah 3 terdampak ini atau ada di Banda Acehnya? Kebetulan kalau saya sendiri itu kemarin itu langsung ke area Biren Kak, posko Biren dan langsung bergabung juga ke tim Aceh Tengah. Maksudnya ke posko yang ada di Aceh Tengah. Oh, oke oke. Nah, gimana sih momen ketika Kak Farhan ini benar-benar menginjakan kaki langsung di sana? Apa sih suara atau mungkin pemandangan yang paling nggak bisa dilupakan gitu ya hingga sekarang gitu? Seperti apa gitu Eh, kondisi di sana? Pertama kali saya sampai di daerah Biren, mungkin yang saya lihat pertama kali itu kerumunan warga ataupun tepatnya di jembatan Kepin Mane itu sendiri, itu jembatan putus Kak. Jembatan putus, jadi memang langsung bawahnya sungai dan warga udah gotong royong untuk membuat seling pertama kali untuk distribusi logistik ataupun barang dan manusia juga yang dikirimkan dari Kepin Mane menuju ke daerah Banda Meriah sana. Jadi yang pertama saya tengok itu mungkin ada beberapa dampak seperti misalnya rumah-rumah yang terbawa oleh air sungai, terus ada beberapa kayu yang memang ya berserakan gitu. Nah yang paling saya ingat sekali itu di saat pertama kali saya sampai itu memang ada ibu-ibu yang sedang sakit dan memang langsung dievakuasi di rumah sakit terdekat dari Kabupaten Juli tersebut gitu kan. Oke, nah mungkin kalau Nur melihat juga ya, ini kan dari konten teman-teman Mapala, Loser USK, ini kan juga pernah collab begitu ya dengan konten dari Mendikti RI. Ya, Itu teman-teman sepertinya membuat apa ya, seperti jembatan seperti itu. Betul tidak ya? Atau itu di daerah yang lain yang mungkin bukan Kak Farhan yang terjun langsung di sana? yes, untuk kemarin itu dari teman-teman Opaloser itu membuat ada seling baja Kak, atau penyeberangan darurat yang dibuat di 3 titik. Yang pertama ada di jembatan Tepin Mane di daerah Biren, yang kedua ada di jembatan Tenjo Besi, dan yang ketiga itu ada di jembatan Ayun menuju desa Bergang. Berarti ada 3 jembatan yang teman-teman bantu untuk distribusi di sana begitu ya? Ya, lintasan seling baja itu Kak. Oke. Lalu eh, bagaimana kalian bisa membuat ini begitu? Atau apa ibaratnya karena memang sudah susah juga ya aksesnya. Apakah ada teman-teman itu yang mungkin sudah terbiasa begitu menggunakan keahlian-keahlian ini ya memang karena aslinya dari UKM Mapala juga begitu? Ya, betul. Nah, mungkin di saat pengerjaan seling ataupun lintasan baja ini itu juga dibantu oleh masyarakat atau warga setempat yang mana jatuhnya ini kayak berkolaborasi, saling membantu. Tujuannya kita ini kan ingin menyeberangkan masyarakat yang terdampak atau yang ingin memerlukan logistik dalam bentuk apapun gitu kan. Nah,
yang saya salurkan, masyarakat tetap turut membantu dalam pengerjaan sling tersebut gitu kan. Dan Oke. ide untuk pengerjaan sling atau lintasan baja tersebut ini memang digagas oleh keluarga besar Palloser. Tujuannya juga untuk membantu logistik didistribusikan dan juga orang gitu kan, menyeberangkan orang gitu. Nah, mungkin kalau ditarik sampai sekarang gitu ya, itu teman-teman apakah masih mungkin kan jembatan-jembatan yang putus begitu ya. Kalau Nurma juga pantau begitu ya dari Ya, media sosial itu kan banyak sekali jembatan-jembatan atau akses perhubungan yang putus. Itu dari yang dilakukan teman-teman, apakah Sling Baja itu tadi atau apakah sling ya baja Sling tuh. Baja ini masih diberlakukan hingga sekarang begitu? Kalau untuk jembatan Tepimanai sendiri kan untuk jembatan Bele-nya atau jembatan daruratnya sudah siap kan. Nah, untuk yang di Tenggo Besi sendiri, selintasan baja sudah dibuat, namun yang disayangkan tidak beroperasi dikarenakan mungkin warga setempat antara tidak bisa mengoperasikannya atau karena ada beberapa alatnya tidak ada di sana kan. Jadi lintasannya sudah dibuat, mungkin untuk pengoperasiannya belum berjalan lancar gitu. Nah, di saat kami membuat lintasan di jembatan Tenggo Besi tersebut, itu ada beberapa kali juga kami mengoperasikannya untuk menyeberangkan logistik-logistik warga yang ada di situ. Namun karena kami targetnya ke Jembatan Ayun untuk menghubungkan seling baja selanjutnya, itu kami nggak bisa menghabiskan waktu lama di situ. Jadi membuat lintasan dan langsung bergerak ke tempat tujuan utama di Aceh Tengah tersebut gitu kan. Oke. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu ya, seberapa jarak sih teman-teman itu dari kampus atau dibilang sekre UKM ini tadi ya, dari Ya. kampus ini menuju ke tempat bencana. Dan bagaimana kalian bisa mengakses area-area ini gitu? Nah, kalau untuk dari Banda Aceh sendiri ini ke posko di Pidijaya itu sekitar 161 kilometer. Itu menggunakan roda 4 dan masih bisa diakses hingga sekarang. Terus ke Tepin mana itu dengan jarak 232 kilometer itu bisa diakses dengan roda 4 maupun roda 2. Nah, dari Tepin mana itu menuju ke posko kami yang di Aceh Tengah itu dengan kurang lebih jarak 400 kilo kalau kita start dari Banda Aceh. Nah, di sana yang lumayan aksesnya cukup sulit dikarenakan ada beberapa jembatan yang putus dan mengharuskan tim dari Mapolsek sendiri ini menjalan kaki gitu ya, ataupun gotong royong bersama warga untuk mengangkut logistik atau barang yang dibawa oleh tim Mapolsek gitu ya. Oke, nah untuk persiapan terjun di lokasi, ini kalian menyiapkan apa saja? Karena kan distribusinya juga beberapa daerah tadi cukup sulit, kemudian Ya. jarak yang jauh juga begitu ya. Kalian ini bekerja sama dengan siapa saja untuk berkoordinasi dalam pengiriman ini, atau memang dengan kalian teman-teman saja, mungkin ada yang bisa menyetir atau angkat dari angkat apa ya, mengangkat semua bantuan ini sendiri begitu. Awalnya itu masih menggunakan bantuan dari keluarga Mapolsek sendiri dan nantinya di saat akses sulit juga kami menggunakan transportasi roda 4 yang masyarakat operasikan gitu kan. Contoh seperti kami mau dari Petimane menuju ke Desa Bergang, Kecamatan Getol, Kabupaten Aceh Tengah itu ada beberapa transportasi roda 4 yang memang sudah dioperasikan oleh masyarakat, kami juga tumpangi gitu. Bahkan menyewa untuk membantu melancarkan logistik ini didistribusikan gitu kan. Oke. Kalau untuk kerjasama yang udah pasti tidak pernah lupa dengan aparatur desa setempat untuk saling berkoordinasi gitu. Bahkan dengan di tempat lokasinya bencana ada babinsa mungkin atau aparatur Polri ataupun TNI itu juga kami saling berkoordinasi supaya entah itu untuk mengamankan daerah ataupun membantu lancarnya proses pengangkatan gitu. Oke, berarti di sana, di posko, itu teman-teman awalnya juga berkomunikasi dulu ya dengan aparat-aparat yang bekerja di sana begitu. Ya Kalau betul. boleh tahu, gimana sih kondisi apa ya namanya di posko tersebut kayak gitu. Mungkin untuk saat ini yang terkini itu seperti apa? Adakah perkembangan dari awal hingga sekarang atau mungkin masih sama saja? Nah, kalau untuk ketiga posko di PD Jaya mungkin sekarang sudah banyak dari pemerintah ataupun dari teman-teman yang menggalang donasi juga untuk ikut turun langsung ke lapangan. Alhamdulillah kondisi sekarang sudah agak membaik walaupun masih banyak yang harus diselesaikan. Contoh seperti membersihkan tempat-tempat umum ataupun fasilitas-fasilitas umum gitu.
Dan untuk tempat-tempat lainnya juga masih menjadi PR bersama, maksudnya jalan yang belum bagus, akses yang belum lancar, sehingga agak sulit untuk bisa mengoperasikan logistik itu secepatnya, khususnya daerah Aceh Tengah gitu Pak. Karena banyak jembatan yang memang roboh ataupun hancur karena bencana ini gitu. Oke, kalau kondisi warganya sendiri di sana, ini kan kabarnya ya, kalau misalnya kita simak di media, di berita, itu banyak juga korban-korban yang sakit begitu ya, Ya, sakit-sakitan yang timbul akibat bencana ini dan hingga meninggal dunia. Apakah teman-teman juga mengalami hal yang sama di sana, menyaksikan para warga ini sakit begitu? ya betul Kak. Saya sering melihat itu di saat sebelum berangkat ke daerah Aceh Tengah, masih di daerah Biren, di Kota Petimane, itu banyak ambulan yang memang standby ataupun beroperasi ketika penyeberangan orang dilakukan. Dikarenakan ada beberapa orang yang memang sudah sakit, entah itu pingsan ataupun melahirkan ataupun bahkan ada yang temperatur kritis. Itu memang langsung di depan mata dan saya jujur itu menjadi momen yang saya bakal ingat terus. Karena di saat itu ya nggak tega gitu melihat orang dalam posisi sakit. Nah kalau untuk obat-obatan ya udah pastinya bakal ada obat-obat yang kurang di daerah-daerah yang terdampak bencana ataupun habis gitu. Nah makanya perlunya asesmen dari tim-tim yang memang turun ke lapangan bahkan siapapun itu memang betul asesmen selain logistik juga obat-obatan yang diperlukan di daerah tersebut gitu kan. Karena di saat kami ke Aceh Tengah kami juga membawa beberapa kotak untuk obat-obatan yang memang tujuannya itu untuk 3 desa yang ada di sana dan mereka memang membutuhkan itu sampai kondisi itu harus ada ataupun urgent gitu kan. Gitu. Oke. Nah, kemudian kita akan kembali lagi dengan apa ya aksi teman-teman begitu ya di lokasi. Kan mungkin kalau dari teman-teman UKM ini sendiri, biasanya kan kalau saya juga waktu kuliah itu mendengar UKM Mapala itu kan mungkin sering mendaki gunung, kemudian Ya, menjelajah alam dan laut dan banyak ya yang digemari oleh teman-teman. Tapi mungkin begitu ya. Banjir bandang ini kan punya karakter yang berbeda. Apa tantangan navigasi yang cukup sulit ketika seluruh tanda medan, jalan, jembatan ini tersapu air begitu. Ketika teman-teman mengakses di sana, kesulitan-kesulitan apa yang teman-teman hadapi di lokasi? mungkin kalau untuk kesulitan Kak, yang udah pasti pertama cuaca yang nggak menentu. Cuaca yang nggak menentu yang sehingga plan yang sudah kami rencanakan ini kemungkinan akan bergeser entah itu jamnya ataupun plan di hari berikutnya gitu. Jadi cuaca ini yang nggak bisa ditebak ataupun gimana. Selanjutnya saya rasa untuk gimana pun medan yang ada di lapangan kita tetap harus berjalan juga kan. Tetap harus mendistribusikan mengingat kita rest atau kita berhenti dalam sehari aja masih banyak orang yang sudah menunggu. Oke, boleh diceritakan Kak Farhan, ada nggak satu mungkin cerita evakuasi begitu yang membekas gitu di hati teman-teman? Atau mungkin sebenarnya banyak ya apa ya fenomena yang ini membekas di hati begitu. Misalnya mungkin menyelamatkan bayi, lansia, ibu hamil atau lainnya begitu di salah satu daerah. Kalau kalau untuk langsung mungkin proses pengevakuasian yang memang diangkat langsung mungkin itu memapah ataupun menggendong ibu-ibu yang memang dia sedang menyeberangi jembatan yang ada di sana di daerah terdampak bencana gitu Pak. Nah kalaupun untuk kayak bayi ataupun anak kecil ataupun ibu-ibu lansia itu seringkali saya melihat di seling penyeberangan atau lintasan baja tadi itu Pak. Ketika orang diseberangkan dari seberang A ke seberang B dan langsung diangkat ke mobil ambulan gitu Pak. Oke. Itu sih Pak. Nah, berarti semua relawan ini kan masih mahasiswa semua ya, Kak Farhan? Iya betul. Dan ada yang sudah tamat maksudnya, sudah selesai. Oh, oke, oke. Mungkin dari teman-teman itu mengambil juga nggak, kayak misalnya dari alumni begitu, atau memang pure ini mahasiswa-mahasiswa mungkin rentangnya dari semester berapa sampai semester berapa, Kak Farhan? Kalau untuk keluarga Mapala Loser sendiri ini Kak, semuanya ikut turun Kak. Jadi itu dia dari alumni, nggak misalnya umur yang memang udah tua juga ikut membantu walaupun hanya sekedar berkoordinasi. Nah tepatnya untuk mahasiswa aktif sendiri atau pengurus lah lebih tepatnya, itu memang untuk ke lapangan ikut semua Kak, dan terbagi di beberapa posko gitu. Dan bahkan ini cewek cowok ikut semua ya? Ya betul. Oke. Nah, kemudian karena memang karena masih mahasiswa ya,
gimana teman-teman ini menyeimbangkan perkuliahan? Di sisi lain mungkin perkuliahannya itu di sana juga masih berjalan dengan lancar atau tidak? Kalau kuliah mungkin alhamdulillah masih berjalan dengan lancar, cuman dikarenakan bencana ini Kak, jadi ada ujian yang memang udah dimundurkan, di reschedule oleh pihak rektorat yang memungkinkan mahasiswa ini bisa ikut turun ke lapangan. Jadi nggak pusing, oh ini aku ada ujian apa segala macam, nggak terlalu pusing lagi. Cuman ada beberapa, kami ini kayak rolling orang yang mana ada yang ada kesibukannya sendiri di Bangka ataupun dalam proses perkuliahan, jadi nanti orang ini bakal terus continue atau rotor-rotor gitu. Oke. Kalau boleh teman-teman berikan nih pesan-pesan ya untuk seluruh Tribuners yang menyaksikan diskusi kita pada malam ini, itu apa sih gitu terkait dengan korban terdampak yang masih ada di Pulau Sumatera? Terima kasih kepada seluruh relawan ataupun teman-teman yang ada di Indonesia sendiri yang sudah mendoakan masyarakat-masyarakat yang terdampak bencana di daerah-daerah yang masih terisolir ataupun yang belum mendapatkan logistik. Tentunya tetap semangat, jaga kesehatan, dan intinya siapapun yang ingin turun ke lapangan jangan pernah berhenti ataupun mengeluhkan, soalnya masih ada orang yang masih membutuhkan keringat ataupun tenaga teman-teman yang ada di lapangan gitu kan. Dan terkhususnya kepada pemerintah supaya cepat untuk proses pengerjaan entah itu infrastruktur ataupun logistik yang ada di daerah-daerah yang terdampak bencana, khususnya di Sumatera ini. Oke, kalau pesan mungkin untuk pemerintah Indonesia terkait dengan penanganan bencana di sana. Kalau untuk pemerintah Indonesia, saya berharap lebih cepat dan tanggap, entah itu dengan berita ataupun media yang sedang berlangsung katanya ada tim segala macam. Saya berharap kerja aksi nyata di lapangan, karena ada beberapa daerah itu yang memang masih belum terbagi logistiknya ataupun penanganan infrastruktur di sana itu masih tergolong lambat gitu kan. Nah, kalau untuk yang sudah saya lihat di lapangan, memang ada pemerintah turun sendiri seperti alat-alat berat ataupun segala macamnya. Saya harap itu bahkan bisa lebih cepat lagi. Oke, oke, mungkin kita karena waktu juga sudah bergulir ya, tidak kerasa selama kurang lebih berapa menit ini? Sekitar 30 menit kita Ya, bersama. betul. Terima kasih sekali Kak Farhan dan juga tim. Ini mau kembali lagi ke lokasi setelah Ya, ini Kak. atau Sementara ini kan kami yang baru balik di Banda ini sedang proses, ada ujian yang masih berlangsung di kampus, ada beberapa orang yang masih ujian dan sekaligus recovery, Pak. Recovery, dan nantinya setelah ujian ini mungkin sekitaran semingguan lah dari itu dari Senin kemarin, kemungkinan ke depannya kami bakal turun lagi ke lokasi yang ada di lapangan gitu kan, termasuk saya sendiri. Oke, sehat selalu Kak Farhan ya dan juga Ya, tim. Kak. Semoga ini kayaknya apa ya? Maksudnya Nurma saja yang menyimak dari jauh dan mungkin memang belum bisa berkesempatan ke sana itu melihat kondisi yang masih cukup kacau di sana dan juga para relawan ini lumayan apa ya pahlawan banyak sekali begitu ya di sana. Ya, Yang Kak. bisa kita sebut pahlawan yang mereka bahkan maksudnya ibaratnya tidak membutuhkan validasi atas itu seperti itu. Jadi sukses terus untuk teman-teman dari UKMPA Leuser USK. Semoga teman-teman ini ya menjadi pahala tersendiri dan juga Amin. nanti akan menjadi kebaikannya kembali untuk teman-teman. Terima kasih Kak Amin. Farhan. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Kak atas waktunya. Iya, nah Tribuners, banjir mungkin memang sudah surut di beberapa titik ya, tapi duka warga dan perjuangan relawan ini belum usai. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan UKMPL Leuser USK yang sudah hadir dan membagikan sisi kemanusiaan yang luar biasa ini. Tetap sehat, tetap tangguh, dan teruslah menjadi garda terdepan untuk alam dan sesama. Dan untuk kalian yang menonton, jangan biarkan cerita ini berhenti di sini. Mari kita lebih peka terhadap alam dan kita saling membantu semampu kita. Saya Nurma Aisyah pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam kemanusiaan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.